Nama saya Ersa Sulistiawardani, mahasiswi Program Studi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari kelas 1C. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran IPA tentang bunyi dan gelombangnya. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang bunyi dan gelombangnya. Apa itu bunyi? Bunyi adalah gelombang longitudinal, hasil dari suatu getaran yang dapat merangsang indera pendengaran. Menurut Thurs dan Dymensky 2004, mendefinisikan bunyi adalah sebuah gelombang longitudinal yang dapat merambat suatu medium, baik cair, padat, atau gas. Yang bunyi atau gelombang suara adalah gelombang longitudinal yang muncul akibat pergerakan energi yang membuat partikel-partikel udara berkumpul di menjauh. Melalui proses ini, energi dapat disebarkan ke seluruh ruang. Saat tidak ada partikel udara atau dalam lingkungan vakum seperti di luar angkasa, suara tidak bisa merambat dan tidak akan terdengar oleh astronot. Sifat-sifat bunyi: pemantulan, refraksi, difraksi, interferensi, dan pelayangan. Yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Refleksi atau pemantulan yang sering kita alami itu bisa dalam bentuk gaung dan gema. Gaung dan gema merupakan pantulan yang seolah-olah diulang. Perbedaan antara gaung dan gema: ketika gema biasanya terjadi di tempat yang luas, sehingga pantulan yang terhasil berlangsung lebih lama dengan jeda suara asli dan suara pantul. Sementara itu, ketika gaung terjadi di ruang yang lebih kecil, yang menyebabkan suara pantul tidak memiliki cukup waktu untuk merambat, sehingga suara asli dan suara pantul terdengar seperti bersamaan. Yang kedua ada refraksi. Refraksi suara adalah perubahan arah rambat gelombang suara ketika melewati medium dengan intensitas yang berbeda. Contohnya udara ke air. Yang ketiga ada difraksi atau pembelokan. Refraksi atau pembelokan gelombang akulistik terjadi ketika gelombang melewati bukan yang sebanding dengan panjang gelombangnya. Gelombang akuistik cenderung mengalami perbelokan dengan mudah karena panjang gelombang di udara berkisar dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter saja. Yang keempat, ada interferensi atau penggabungan. Interferensi atau penggabungan gelombang akuistik terjadi saat dua suara bertemu dan saling mempengaruhi. Interferensi atau penggabungan dibagi menjadi dua. Interferensi yang konstruktif atau yang saling memperkuat akan menghasilkan suara yang lebih nyaring, sementara interferensi yang destruktif akan menghasilkan suara yang lebih lemah. Yang kelima ada pelayangan. Pelayangan adalah fenomena yang mengaplikasikan prinsip penggabungan gelombang. Kekuatan dan kelemahan suara yang kita dengar bergantung pada besar kecilnya amplitude gelombang. Sumber bunyi adalah semua benda yang bisa menghasilkan bunyi, seperti gitar yang dipetik, seruling yang ditiup, drum yang dipukul, dan lonceng. Bunyi dibagi menjadi tiga, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya itu kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, badak, gajah, singa, dan jerapah. Yang kedua ada audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Rumus cepat rambat bunyi. V sama dengan A per T atau V sama dengan
A kali F. V adalah cepat lambat bunyi. A adalah panjang gelombang bunyi. T adalah waktu atau periode. F adalah frekuensi. Membuat telepon dari botol plastik bekas atau kaleng. Tujuannya adalah untuk siswa mengetahui bagaimana bunyi itu merambat dari benda padat, yaitu benang. Contohnya bisa dilihat dalam video berikut ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.